عبد القادر بن أحمد السكار وعلى من أعطانا الصالحون بنية الفتوح والمنوع والرسوع صلح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإكبار صلح الدنيا بنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yartifu idza syaa fi qulubil muridina law atal iradah wa yuj'iduhum ila sulukis sabilis sa'adah alladhi hiyal iman wal ibadah wa mahhu kullu rashmin wa adah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana mengumpulkan kita semua malam hari ini, yang insya Allah ini perkumpulan penuh dengan barakah. Amin. Yang insya Allah ini perkumpulan menyebabkan turunnya rahmah. Amin. Yang insya Allah setiap hajat permintaan diijabah. Amin. Yang insya Allah yang sakit mudah-mudahan diberikan sehat. Amin. Yang banyak dosa, kita semua dipenuhi dosa, maksiat, pelanggaran, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, dan mati dalam keadaan husnul khatimah setelah umur yang panjang. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah tersampaikan kepada baginda Rasulullah Sayyiduna wa Maulana Muhammad ibn Abdillah beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah majelis yang dimuliakan, diberkahi oleh Allah, yang sama-sama kita muliakan, hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh kampung yang mohon maaf ini belum berkenalan. Ulun mohon maaf, dan ulun minta maaf duduknya lebih tinggi dari pian. Mohon maaf karena duduknya lebih tinggi dari sampean semua. Terutama yang sama-sama kita muliakan, hormati sahibul bait kita, penggagas majelis ini beserta seluruh keluarga besar beliau. Kita doakan tidak ada balasan yang paling indah melainkan balasan dari Allah. Man dalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Maka mudah-mudahan sahibul bait mendapatkan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Bapak Kepala Desa kita yang tidak bisa berhadir, yang anak beliau sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan, keafiatan, kesehatan yang sempurna. Atau di antara keluarga kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Para tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh-sesepuh kampung yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Maka sebuah keagungan, kemuliaan yang begitu besar, sebuah isyarat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan perkumpulan seperti ini. Orang-orang yang hadir di majelis seperti ini, orang-orang yang berkumpul di majelis seperti ini mendapat isyarat, mendapat anjuran, pandangan khusus daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza marartum biriyadil jannah farta'u, kata Nabi. Apabila kalian melewati kebun surga, singgah. Kata para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa kebun surga? Hilakut dzikir au majlis ta'lim.
Halakah perkumpulan di dalamnya zikir atau perkumpulan majelis taklim? Maka ini suatu kebanggaan bagi kita malam hari ini. Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita sempat untuk hadir di majelis. Ini tandanya Allah ridho kepada kita. Tidaklah seseorang bisa berangkat kepada perkumpulan seperti ini, melainkan di situ telah Allah kehendaki keridhoannya kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi mengatakan, wajabat mahabbati al-mutahibbina fiyya wa mutajalisina fiyya. Wajib kecintaanku, wajib mahabbahku, kata Allah, bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wajib cintaku, kata pada Allah, wajib cintaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang duduk berkumpul bersama karena Allah. Kira-kira kita hadir di sini karena siapa? Karena Allah. Kira-kira kita kumpul di sini ingin mendekat kepada Allah. Kira-kira kita hadir di majelis seperti ini ingin dicatat kita beribadah kepada Allah. Makanya dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui riwayat Sayyidina Abu Dzar, diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Dzar bahwasanya kata Nabi, orang yang duduk di majelis ilmu itu lebih baik, lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Duduk sesaat, duduk sebentar. Ada yang ngantuk, tetap dapat. Ada yang sambil tidur-tiduran misalkan, atau memang ketiduran dari awal sampai akhir kayak mimpi katanya. Ya gimana ndak kayak mimpi, dari awal sampai akhir tidur. Apakah orang tersebut dapat juga? Dapat. Lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Ada yang sanggup sholat 1000 rakaat? Tidak pernah coba? Sama berarti kita lah. Sama aja. Jadi majelis seperti ini, kita duduk di dalamnya, itu menambah nominal catatan amal. Pundi-pundi amal akan dimasukkan ke dalam kotak catatan amal kita. Dalam tempat amal kita yang tadinya kosong, insya Allah terisi karena sebab duduk di majelis taklim. Bahkan dikatakan orang yang berangkat dari rumahnya untuk hadir di tempat seperti ini, man haraja fi talabil ilm bahwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, maka ia dihitung berjuang di jalan Allah. Artinya ini tidak doakan biar mati lah, enggak. Nah, tadi barusan Pak Jainuddin bilang kalau mati ya. Ini tidak doakan mati. Misalkan biar mati waktu mau berangkat majelis taklim, meninggal dunia atau pulang dari majelis taklim, maka biar dihitung dalam keadaan mati syahid. Kenapa? Orang yang keluar dari rumahnya, berangkat dari rumahnya untuk menuntut ilmu, itu dihitung dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu. Berarti saat ini kita pahala besar, pahala besar. Makanya orang yang keluar dari rumahnya, itu para malaikat membentangkan sayapnya. Siapa yang dibentangkan oleh para malaikat sayapnya? Yaitu orang-orang yang berjalan menuju majelis ilmu. Selangkah demi selangkah, belum nyampe lagi itu. Belum nyampe ke tempat sini, biar selangkah demi selangkah, itu malaikat merahmati, mendoakan kita. Bahkan dikatakan oleh Nabi, hewan yang ada di dalam lautan, ikan, hewan apapun yang berada di dalam lautan, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya mana banyak bintang ataupun hewan yang ada di dalam lautan, ada yang pernah ngitung bintang? Berarti banyak betul lah. Tapi ada yang pernah ngitung hewan yang ada di dalam laut? Tidak pernah juga. Cuman tiap hari diambil. Ikan itu tiap hari diambil, tidak habis-habis. Berarti lebih banyak ikan ketimbang bintang. Dan hewan yang ada di dalam lautan itu selangkah demi selangkah langkah kaki kita. Walaupun sekarang tidak jalan kaki, naik sepeda motor lah.
seputar 2 putaran ban, berarti harus diganti lah bahasanya. Seputar 2 putaran ban, maka hewan yang ada di dalam lautan memohonkan ampun kepada Allah. Artinya belum sampai kita duduk di tempat seperti ini, insya Allah dosa kita sudah habis. Amin ya Rabbal. Kata Nabi, orang yang duduk sesaat di majelis taklim seperti ini, orang yang duduk sesaat di majelis perkumpulan seperti ini, dia lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dia lebih afdal daripada mengantar 1000 jenazah. Biasanya kita kalau ada orang meninggal, ya, orang meninggal dunia, kita mensolatkan, mengantar jenazah. Itu kata Nabi, orang yang mensolatkan, mengantar jenazah itu pahalanya 2 qirat. Ditanya, qirat itu seperti apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, qirat itu mislud jabalainil azimain. Dalam riwayat yang lain, seperti 2 gunung Uhud yang besar. Jadi 1 qirat itu seperti gunung Uhud yang besar. Gunung Uhud itu pian tahu isinya batu semua. Tidak ada batu baranya, tanahnya tidak ada. Artinya apa? Kalau pian bayangkan gunung yang ada di sini, itu isinya batu bara. Mana berat batu dengan batu bara? Berarti berat batu. Artinya kata Nabi, orang yang mengantar jenazah, ada orang meninggal di kampung kita, kita antar jenazahnya ke kuburan, maka pahalanya 1 qirat. 1 qirat seperti apa? Seperti gunung Uhud yang besar. Pahalanya luar biasa. Sedangkan orang yang duduk sebentar di majelis ilmu seperti ini, dia lebih afdal daripada mengantar 1000 jenazah. Pernah ngantar 1000 jenazah? Ya? Musim corona aja udah sampai 100 yang mati lah. Ini alhamdulillah. Dan orang yang duduk sebentar di majelis perkumpulan seperti ini, dia lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Iyadatul marid wa huwa min sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjenguk orang sakit itu bagian daripada sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita duduk di majelis seperti ini, itu jauh lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ada yang bisa jenguk 1000 orang sakit sehari. Tetapi dengan duduk sebentar di majelis seperti ini, alhamdulillah, pahalanya lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Maka seperti itulah keutamaan dari umat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya amal ibadah itu hadirin, ada bertambah, ada berkurang. Seperti halnya malam hari ini, nominal amal kita bertambah di sisi Allah. Tapi kadang berkurang. Contohnya, kata Nabi, man takallama bi kalamid dunya fil masjid, ahbatallahu amalahu 40 sanah. Barang siapa berbicara dunia di dalam masjid, maka Allah akan melebur amal ibadahnya 40 tahun. Ada yang sudah beribadah 40 tahun. Satu perkataan dunia di dalam masjid, ya, harga sawit berapa sekarang? Dalam masjid dia ngomong seperti itulah. Harga karet naik apa turun? Dalam masjid dia bicara seperti ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau ibu-ibunya malah gosip di dalam masjid. Oh, itu suaminya kayaknya kawin lagi itu katanya. Misalnya. Maka satu kalimat yang kita ucapkan bukan daripada ilmu, bukan daripada zikir, bukan daripada kebaikan agama, bukan majelis seperti ini di dalam masjid, maka amal kita dilebur selama 40 tahun. Bayangkan kalau 10 kalimat 400 tahun, kemana cari amal 400 tahun? Maka hadir di majelis seperti ini akan menambal kekurangan itu tadi. Atau misalkan ibu-ibunya lah malam-malam bola, kata bapak-bapaknya, mah, moh, kata ibunya. Mah, moh, kata ibunya. Hati bapaknya jengkel. Sampai ke besok dia dilaknat oleh Allah. Kenapa? Membuat hati suami pian jengkel, membuat hati suami pian dongkol. Kenapa? Cuman 2 kalimat aja lah. Ma, moh, kata ibunya. Ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar lah.
Berarti apa? Amal ibadah pian, ibu-ibunya akan dilebur oleh Allah. Kenapa? Dilaknat oleh Allah. Atau misalkan kata bapaknya, Bu, jangan keluar rumah, jangan kemana-mana, pian tetap keluar. Berarti pian dalam laknat Allah. Kenapa? Karena seorang istri itu wajib izin kepada suaminya. Kecuali, ada kecualinya. Boleh tidak izin seorang perempuan, pian boleh tidak izin. Dengan syarat, pian belajar ilmu agama yang tidak diajarkan suami pian. Seperti hal-hal yang wajib. Suami pian tidak mengajarkan masalah sholat. Suami pian tidak mengajarkan masalah haid dan nifas. Kenapa? Haid dan nifas ini bagian daripada syarat sah sholat. Diterimanya sholat seseorang, suci tidaknya, sah atau tidaknya sholat seseorang. Tidak ngajarin pian masalah wudhu, tidak ngajarin pian masalah puasa. Yang wajib-wajib dan diajarin sama suami. Lalu pian ada dengar pengajian, oh di sana ngajarin ilmu agama. Boleh tanpa keizin suami? Boleh. Karena suami pian nggak ngasih izin, nggak ngajarin. Tapi kalau sudah diajarin, wajib pian izin. Lah, wajib izin. Misalkan mau ziarah, ziarah itu wajib apa sunnah? Sunnah. Menjenguk orang sakit itu sunnah apa wajib? Sunnah. Pian gara-gara sunnah tadi, pian tinggalkan yang wajib. Apa itu? Izin sama suami. Maka pian walaupun mengerjakan yang sunnah dalam keadaan dilaknat oleh Allah. Cuman kadang biasanya yang izin itu yang suami, kebalik, kadang nggak sekarang lah. Betul? Betul benda? Hah? Awas Pak ya, kalau lewat jam 10 harus pulang. Coba pian lewat sedikit dari jam 10 itu 15 panggilan tak terjawab. Nah, ini seharusnya yang izin itu siapa? Ibu-ibu, bukan bapaknya. Kalau bapak-bapaknya yang suka izin, ini tanda-tanda suami solehah. Bercanda nih Pak. Jadi duduk sesaat di majelis seperti ini, insya Allah menutup ibadah. Satu kalimat kita ucapkan di masjid, ahbatallah amalahu arba'ina sana. Allah melebur amal ibadah. Atau ibu-ibunya tadi yang membuat dongkol suaminya, Allah laknat, amal ibadahnya hilang. Maka dengan duduk sebentar, maka kita mengisi tambalan-tambalan itu tadi. Artinya ini keberkahan yang luar biasa. Ini diperlihatkan oleh Allah. Allah perlihatkan keutamaan berkumpul seperti ini. Insya Allah orang sakit akan merangkak berkumpul. Tapi ini bukan bilang di sini saja yang bagus lah. Artinya di majelis manapun, di tempat manapun, majelis zikir, majelis salawat, majelis ilmu, semuanya itu membawa keberkahan. Kita duduk di sana lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih afdal daripada mengantar 1000 jenazah, lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Ini satu. Paham tidak paham, ngantuk tidak ngantuk, ada yang tidur dan bangun, semuanya dapat. Bahkan yang pojokan, tukang susun sandal misalkan lah, atau yang pojokan, yang bagi nasi, semuanya dapat tanpa terkecuali, tanpa dibagi-bagikan. Semuanya mendapatkan keutamaan itu. Kenapa? Karena di tempat inilah yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mau kenal Nabi, kira-kira kemana? Ya tempat-tempat seperti ini. Kalau mau tambah dekat dengan Nabi, ya tempat-tempat seperti ini. Kalau mau kita punya akhlak seperti Nabi, ya kita pelajari Nabi di tempat-tempat seperti ini. Maka insya Allah inilah yang membuat kita memiliki bekal sehingganya pantas berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah dengan kegiatan seperti ini insya Allah. Entah itu yang dibaca nanti kitab fikih dasar lah, kitab-kitab ibadah, yaitu masalah wudu, sholat, lain sebagainya. Dan mohon maaf ini malam cuman sekedar kita pembukaan lah. Insya Allah pembukaan. Jadi insya Allah seperti tadi baca maulid,
Selesai kita baca kitab, mungkin fikih-fikih dasar, berbicara tentang wudhu, sholat, lain sebagainya. Sebelum itu, nanti kalaunya mungkin ada yang mau ditanyakan, dan silahkan tanyakan. Nah, mungkin ada yang mau bertanya seputar masalah ibadah tadi, atau seputar masalah rumah tangga. Tapi kalau masalah hutang, dia jangan tanya sini lah. Nah, jadi kalau masalah sholat, masalah hukum halal dan haram, kalau ulun bisa jawab, ulun jawab. Kalau tidak bisa ngutang, nanti tak carikan jawabannya lah. Dan yang terakhir, nanti kita sama-sama zikir dan tahlil. Artinya biar semua dapat berkah, kita semua dapat berkah, supaya orang tua kita yang berada di alam barzah, keluarga kita yang sudah berkalang tanah, jadi kita pun mendoakan mereka. Kita dapat berkah, mereka pun mendapat berkah. Jadi di akhir, insya Allah kita doa, zikir, tahlil semua, sama-sama hadirkan hati kita untuk ibu bapak, untuk kedua orang tua, untuk sanak pamilik yang hidup, yang meninggal, kita hadirkan. Terutama orang tua kita mintakan kepada Allah, yang kita yakini doa orang yang berkumpul di majelis seperti ini tidak ditolak oleh Allah. Kita doakan orang tua kita doakan mungkin sanak pamilik kita yang saat ini mungkin mereka masih malu kumpul di sini, tidak apa-apa. Atau mungkin ada kesibukan untuk kumpul di sini, tidak apa-apa. Mereka saudara kita, bentuk kasih sayang kita adalah kita tidak menjelekkan mereka, tidak mengatakan mereka begini begitu, tetapi bentuk kasih sayang kita mendoakan mereka. Ya Allah, mudah-mudahan mereka juga mendapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu seputar masalah majelis ta'lim. Lebih afdal kata Nabi daripada 1000 orang yang 1000 daripada sholat sunnah. Lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit, dan lebih afdal daripada mengantar 1000 jenazah. Jadi ada sebuah cerita, ada seorang laki-laki, dia rajin ibadah, tiap malam bangun malam, tiap malam dia sholat tahajud, tiap malam dia sholat tahajud. Dari musim dingin, musim panas, tidak pernah libur dia sholat tahajud. Musim sibuk, musim tidak sibuk, di istiqomah orang ini sholat tahajud. Sampai suatu ketika laki-laki ini meminta kepada Allah, ya Allah, dengan sholat tahajudku ini, tiap malam aku istiqomah sholat tahajud, kira-kira apa yang aku dapat ya Allah? Dia berdoa seperti itu. Ternyata malam itu dia tidak bangun sholat tahajud. Libur malam itu, biasanya dia bangun, biasanya dia bisa melaksanakan sholat tahajud. Ketika selesai berdoa ingin diperlihatkan hasil daripada sholat tahajudnya, malahan dia tidak bisa bangun. Sampai besok malam dia bermimpi. Dia melihat langit terbelah, langit terbuka, bidadari turun. Begitu cantik, begitu indah, mewah, menawan, rupawan, sempurna. Sampai turun di hadapannya bidadari yang sempurna, cantik, menawan, rupawan, begitu mewah. Ternyata bidadari tadi matanya kurang satu, hilang satu matanya. Matanya cuma satu. Lalu dia bicara, ya Allah, ini bidadari sayang betul, sudah cantik, rupawan, menawan, mewah, sempurna, cuma matanya hilang satu ya Allah. Ternyata ada suara berbicara, wahai fulan bin fulan, itu bidadari adalah hadiah engkau istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Karena kemarin malam engkau tidak sholat tahajud, makanya bidadarinya matanya hilang satu. Kaget dia, langsung kebangun laki-laki itu. Artinya ibadah itu seperti itu, kadang bertambah, kadang berkurang. Gimana ceritanya kalau kita yang jarang sholat tahajud inilah? Kalau satu malam hilang satu mata, 2 malam dua-duanya hilang lah. 3 malam kaki satu hilang. 4 malam 2 kaki hilang. Ini bukan bidadari ngesot lah, ini suster ngesot. Nah seperti itu, paham maksudnya? Artinya ibadah kita itu kadang bertambah, kadang berkurang.
kurang. Seperti keimanan, kadang dia berada di atas puncak, kadang dia berada pada standar paling bawah. Maka begitulah ketika kita duduk di majelis seperti ini, yang kurang-kurang tadi bisa kita tambah, yang kurang, yang bolong bisa kita tambah. Kenapa? Karena keutamaan duduk di majelis seperti ini. Ini satu. Yang kedua, kita dengan duduk di majelis ta'lim seperti ini adalah untuk membekali diri kita sehingganya dalam urusan ibadah, dalam urusan ketaatan, dalam urusan ketakwaan kita tidak keliru. Takutnya kita cuma ikut-ikutan. Kan banyak sekarang lah, lihat di YouTube, lihat di Google, lain sebagainya. Yang penting mirip sudah diikutin. Nggak tahu itu betul atau salah, nggak tahu itu benar atau keliru. Makanya dalam ibadah itu ada satu kaidah, al-ilmu bi fardhiyati, yaitu mengetahui yang wajib-wajibnya, tidak sembarangan. Ketika sholat, apa saja yang wajibnya, rukun dan syaratnya, apa yang harus dilakukan di dalam sholat, apa yang dipersiapkan sebelum sholat. Begitu pula dalam urusan keluarga, rumah tangga, seorang suami bagaimana haknya kepada istrinya, seorang istri bagaimana hak kewajibannya kepada suami. Dalam urusan puasa, berpakaian, lain sebagainya, maka inilah yang menyampaikan kita kepada Allah. Ada kaidah orang Banjar lah. Orang Banjar itu punya kaidah. Orang sholat, ini mohon maaf ya, orang sholat cuman membesarkan kemaluan belakang. Pernah dengar ya? Tidak pernah dengar? Alhamdulillah. Kata orang, ada orang ibadah, cuman ibadahnya itu cuman membesarkan kemaluannya saja. Maksudnya itu gimana lah? Kalau bahasa Banjarnya itu, ini tidak pantas ada di majelis disebutkan. Intinya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardud la tuqbal. Setiap orang beramal tanpa didasari keilmuan, pian sholat tapi tidak belajar, pian puasa tidak belajar, pian ibadah, zakat, lain sebagainya tanpa didasari keilmuan, amaluhu mardud la tuqbal. Amalnya ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Kenapa? Syarat beribadah itu harus mengetahui rukun dan syaratnya. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana beribadah yang benar. Jadi ada aturan-aturan. Ini yang banyak kadang keliru. Makanya ketika nanti yang disuruh dipersilahkan bertanya, silahkan tanya. Mungkin ada yang tidak paham, silahkan. Jadi insya Allah seperti itulah. Jadi kita ada sesi tanya jawabnya, lalu sesi terakhir doa bersama untuk keluarga kita. Nah insya Allah tujuan kita dengan majelis ini punya irtibat, punya hubungan kepada Nabi SAW. Apa hubungannya? Yaitu dengan ilmu baginda Rasul, ilmu Nabi SAW yang kita pelajari, yang kita amalkan, sehingganya kita serupa dengan beliau. Kalau serupa dengan Nabi, berarti inilah yang dikatakan gadaman ala gadamin bijiddi. Selangkah demi selangkah melewati jalan mereka. Jalan siapa? Jalan Nabi SAW. Biar mendengar ulama-ulama kita, Syekh Hashim As'ari, Syekh Khalil Bangkalan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mereka orang-orang mulia sampai kepada derajat yang mulia. Dia jangan melihat, kita jangan melihat kemuliaan, tetapi jalan apa yang mereka jalan, ibadah mana yang mereka ambil. Maka dari itu, itulah gunanya kita belajar. Sehingganya kalau mau jurusan ke Banjarmasin, jangan ikut jalan tuju ke Batu Licin. Kalau mau pergi ke Banjarmasin, dia jangan ngambil jalan ke tuju Batu Licin. Kenapa? Tidak bakalan sampai. Tidak bakalan akan mendapatkan ridha Allah kalau kita beribadah tadi tanpa didasari keilmuan. Tetapi yang terakhir, wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Sedangkan orang yang tahu, kita semua dengan berkat majelis selalu tahu, oh ini halal, oh ini haram. Sudah tahu tapi tidak diamalkan. Sudah tahu ibu-ibunya kalau pakai kerudung itu wajib, tapi masih ajalah kalau pergi beli sayur
itu tidak pakai kerudung. Pian sangka yang jualan sayur itu saudara pian, pian sangka itu ponakan pian, pakai kerudung. Tukang sayur juga lah. Pian kira tukang sayur tidak laki-laki gitu. Kan seperti itu adalah tukang iwak juga katanya. Lah, itu tukang iwak kan laki-laki juga. Ada orang-orang seperti ini atau bapak-bapaknya sudah tahu ini haram, tetap dikerjakan. Wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang sudah tahu seperti ini tetapi tidak diamalkan, maka mereka diancam oleh Allah kelak. Sebelum para penyembah berhala dimasukkan ke dalam neraka, mereka lah terlebih dahulu disiksa oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi niatkan hadir majelis seperti ini adalah mengikuti sunnah Nabi, mengikuti anjuran Nabi. Dengan hadir di majelis mudah-mudahan segala dosa dihapuskan, segala hajat dikabulkan. Sehingganya dengan hadir di majelis kita punya hubungan kepada Nabi. Dan niatkan apa yang kita dapat di dalam majelis kita amalkan. Apa yang kita dapat di dalam majelis kita pakai, kita gunakan. Karena dikatakan man isdada ilman lam yasdad hudan, lam yasdad minallah illa bu'dan. Berapa banyak orang yang bertambah ilmu duduk di majelis seperti ini tetapi tidak bertambah amalan. Yang penting hadirlah. Dapat sudah insya Allah berkahnya. Nah, harus dia niatkan juga mengamalkan. Manis dada ilman lam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dan. Berapa banyak orang yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah amalan, tidak bertambah hidayah, bukan bertambah dekat kepada Allah, malah tambah jauh. Harus kita amalkan. Setidaknya kita niatkan. Setelah itu biarlah Allah yang memberikan kekuatan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat manfaat, kita mudah mengamalkan, daripada hadir di majelis bertambah keimanan, bertambah ketakwaan, sehingganya yang tadinya banyak mengerjakan kemaksiatan insya Allah meninggalkan. Hadir di majelis itu bukan orang baik. Yang di dalam majelis bukan orang baik, tetapi kita semua sama-sama hadir ingin menjadi orang-orang yang baik. Tidak perlu menjadi baik untuk berada di majelis, tetapi jadi orang yang berkeinginan baik, maka duduk di majelis insya Allah salah satu jalannya. Walaupun banyak yang jalan yang lain. Siapapun semuanya sama, termasuk ulun pribadi. Jangan anggap kita semua sama-sama menjadi orang yang jauh lebih baik dengan adanya perkumpulan seperti ini. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah berikan keistiqomahan kepada kita, sehingganya kita menjadi orang-orang yang mudah melangkahkan kaki untuk hadir dalam perkumpulan seperti ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan hati kita untuk bisa berhadir, berkumpul di tempat seperti ini. Dan ketika kita hadir, Allah ikhlaskan niat kita. Tujuan kita semata-mata hanya karena Allah. Tujuan kita hanya kepada baginda Rasulullah. Dan Allah mudahkan untuk kita mengamalkan itu semua. Sehingganya duduknya kita di majelis ini, ya Allah, terhapuskan dosa kita semua, terhapuskan kesalahan kita semua, terhapuskan segala bentuk pelanggaran kita semua. Ya Allah, ya Rabb, begitu pula dosa kedua orang tua kita, dosa ayah ibu kita, dosa bapak-bapak kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini perkumpulan, menjadikan ini majelis yang mana setiap siapapun yang hadir di dalamnya mendapatkan pandangan nadrah, pandangan kasih sayang, pandangan rahmat dari Allah. Ya Allah, pandang kami semua malam hari ini, ya Allah. Pandang kami semua dalam perkumpulan ini, ya Allah. Pandang kami semua yang hadir di dalam majelis ini, ya Allah. Tidaklah Engkau biarkan kami pulang dari perkumpulan ini melainkan dosa kami telah terhapuskan, melainkan kesalahan kami telah dimaafkan, melainkan kemaksiatan kami telah diampunkan, ya Allah. Begitu pula dosa kedua orang tua kami, begitu pula dosa ayah ibu kami, begitu pula kesalahan ibu bapa kami. Ampunkan kesalahan mereka, ya Allah. Dengan berkat majelis seperti ini, dengan berkat perkumpulan seperti ini, ya Allah, dengan berkat majelis seperti ini, ya Allah,
dan jangan Engkau biarkan melainkan kami yang berkumpul di sini karenamu ya Allah, yang kami duduk di sini karenamu ya Allah. Perkenankan kami berkumpul di akhirat di sisimu dalam ridhamu ya Allah. Perkenankan kami berkumpul di akhirat dalam ridhamu, dalam syurgamu kelak ya Allah. Perkumpulan ini menjadi sebab kami berkumpul di dalam syurga bersama Nabi-Mu ya Allah. Pantaskan kami berkumpul bersama mereka ya Allah, orang-orang, para syuhada, para anbiya, para wali-wali-Mu ya Allah, para kekasih-Mu, dan bersama baginda Rasulullah. Dan begitu pula kedua orang tua kami, pasangan kami, keturunan kami ya Allah. Kabulkan segala permintaan kami, kabulkan segala hajat-hajat doa kami. Dan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, yang sakit diangkat penyakitnya, yang sakit Allah sehatkan dalam keadaan sehat yang sempurna. Dan kita doakan para pejuang, orang-orang yang punya andil pengorbanan di dalam kegiatan majelis ini, tenaganya, pikirannya, doanya, bahkan hartanya, semua itu menjadi saksi kelak di hadapan Allah di akhirat kelak. Mudah-mudahan itu menjadi sebab mereka berkumpul daripada pemilik majelis ini, yaitu baginda Rasulullah, sang penganjur dari majelis seperti ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, walhamdulillah rabbil alamin. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau malu bertanya, ibu-ibunya kan kadang malu lah. Bisa lewat kertas lah. Nah, nanti Pian bawa kertas tulis lah. Nah, bisa ditanyakan. Kalau malu lah, cuman jangan ngalih-ngalih pertanyaannya lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama yang menghormati khususnya pada guru kita, tidak mengurangi sesuatu apapun atas kaji mulia pada sampean. Di sini orang tanyakan masalah dayus. Jadi tidak banyak menanyakan sebatas mana kita cemburu anak dan istri kita, jadi supaya kita jangan kena dayus. Itu aja, guru. Oh ya, dari situ artinya kita tidak anak istri kita, laki-laki atau perempuan, sebatas mana kita untuk supaya kita tidak dayus atas, tidak membiarkan atas perbuatan yang salah. Nah, ini bagus pertanyaannya lah, terima kasih. Dayus, masalah dayus itu tidak ada perhatian dalam hukum haram, halal dan haram keluarga kita. Kita punya anak istri, urusan halal haramnya tidak peduli. Kita punya anak kerabat, kita urusan halal haramnya tidak peduli. Itu dayus. Artinya apa? Tidak punya rasa cemburu, tidak punya rasa prihatin terhadap dia punya keluarga, ini halal ataupun haram. Kan banyak sekarang lah di akhir zaman, anak gadis kita malam-malam keluar entah dengan siapa. Kita punya anak gadis keluar rumah entah dengan siapa yang bukan mahram. Oh, dia sudah tunangan belum menikah. Nah, ini termasuk pula tidak peduli dengan seperti ini. Atau istrinya membuka aurat dia tidak peduli, atau istrinya memakai pakaian yang tidak pantas dia bangga. Nah, ini orang-orang seperti ini. Bagaimana hukum orang seperti ini? Tentu dilaknat oleh Allah. Dan ini bukan kasih sayang. Dia punya anak keluar malam-malam dengan bukan mahram entah kemana, dengan tanda kutip itu bentuk kasih sayang. Itu bukan kasih sayang namanya. Yang namanya kasih sayang itu biar katakan ini haram, ini dilarang. Atau biar punya kerabat tidak mau sholat, biar biarkan urusan dia, urusan kami. Itu bukan kasih sayang. Ini tak kasih contoh gampang kan. Dia lewat jalan sana,
kebetulan di pinggir jalan ada orang pukul-pukulan. Setelah pian dekat, oh ternyata keluarga pian. Setelah pian lihat orang pukul-pukulan tadi, ternyata mungkin itu orang tua pian, mungkin saudara pian, mungkin anak pian. Kira-kira apa yang pertama kali pian rasakan? Sakit hati apa enggak? Kenapa? Itu kerabat kita disakiti. Urusan dia salah ataupun benar itu nomor 2. Setelah tahu, oh ini keluarga saya, anak saya, oh ini bapak saya, oh ini ibu saya. Kenapa? Disakiti orang. Sakit hati kita, marah kita. Secara hakikat seperti itulah gambar. Pian biarkan mereka dengan yang haram, pian biarkan pian punya keluarga dengan yang haram, berarti pian membiarkan mereka disiksa oleh Allah di alam barzah, disiksa oleh Allah di akhirat. Kalau pian biarkan seperti itu, makanya yang namanya kasih sayang itu mencegah. Yang namanya kasih sayang itu mengatakan yang hak. Yang namanya kasih sayang itu mengajak. 1 kali tidak mau disuruh, ajak lagi. 2 kali diajak, tidak mau, ajak lagi. Kenapa tidak berhenti? Karena kasih sayang. Sekali ditegur, diajak, tidak mau. Kenapa? Karena kasih sayang. Nah, begitulah namanya kasih sayang. Pian punya kerabat saat ini tidak mau kumpul di tempat seperti ini, sholat jarang misalkan. Itu neraka itu. Ini tidak sayang namanya. Tetapi kalau pian ajak, ayo sekali, 2 kali tidak mau, 3 kali, 4 kali, mungkin nanti dia akan dibukakan hidayah. Kita ini cuma disuruh mengajak. Urusan hidayah itu kembali kepada Allah. Mereka mau atau tidak itu urusannya kepada Allah. Pian punya anak istri, suami, seorang suami itu tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kita pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pian yang membiarkan anak membuka aurat tadi akan dimintai pertanggungjawaban. Selangkah lagi pian masuk ke dalam surga, ditahan. Kata anaknya, tunggu dulu orang tua saya masuk ke dalam surga. Saya di neraka karena sebab mereka. Orang tuanya Masya Allah sholat tahajud malam-malam, sholat berjamaah, hadir majelis malam-malam. Tapi dia biarkan anaknya malam-malam nyekek botol. Nyekek botol. Dia biarkan. Maka dia bertanggung jawab kelak atas yang demikian. Tapi beda kasusnya. Kalau dia sudah negor, biar mengingatkan, kasih sayang, biar ulang-ulang, ini bentuk kasih sayang. Dan mereka memang sudah berada di jalan tersebut, tidak mau mendengarkan, itu urusannya kepada Allah. Tetapi yang namanya kasih sayang, teguran tidak bisa. Doa kita tidak pernah ditolak. Orang tua doakan anaknya, anaknya doakan orang tuanya, saudara saling mendoakan. Nah ini, jadi yang dimaksud seperti itu tadi adalah membiarkan. Nah, jadi jangan sampai pian harus berusaha. Kenapa? Surga itu indah. Tapi lebih indah lagi kalau kita masuk surga sama kerabat seperti ini. Ketemu, oh ini teman saya di kampung, oh itu teman saya di kampung. Bertetangga semuanya di surga. Tidak enak sendirian. Walaupun surga indah, tapi kalau ada kerabat di sana, asyik, ramai. Pian-pian yang merantau inilah, sesakit-sakitnya di kampung halaman lah kata orang, walau hujan batu di kampung halaman masih lebih baik di kampung halaman. Kenapa? Ada kerabat, ada sahabat, ada handai taulan. Itulah kenikmatan. Makanya jangan biarkan diri kita egois. Kita ingin masuk surga sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Tapi perlu diperhatikan pula kalau dia punya orang-orang di sekitar, keluarga yang ahli maksiat tadi misalkan, sehingganya menyebabkan turun bala, itu bala itu umum. Al-balaya bala itu umum. Kalau sudah turun, yang rajin sholat kena, yang rajin puasa dapat juga, yang rajin sedekah kena juga. Kenapa? Kalau bala sudah turun, dia umum. Nah, makanya harus kita ajak mereka. Yang mabuk betul mereka, yang zina betul dia. Tetapi kalau sudah turun bala, semuanya kena. Makanya hadir di tempat seperti ini untuk mencegah bala seperti ini. Jadi seperti itu maksudnya lah, dayus tadi lah. Jadi mudah-mudahan tetap ada semangat dalam hati kita.
Bagaimanapun mereka kerabat kita, bagaimanapun mereka handai taulan sahabat kita, kita terus ajak. Jangan sampai kita seperti binatang lah, ada binatang itu dia tidak peduli betinanya digumuli oleh jantan yang lain. Tidak boleh seperti itu. Kita harus punya rasa kecemburuan. Seorang suami harus melihat HP istrinya, wajib, boleh, boleh. Istrinya melarang, tidak boleh. Kenapa? Karena itulah bentuk daripada penjagaan seorang suami. Kalau istri lihat suami, HP suami, nah itu perlu izin. Nah, jangan dibalik lah, jangan dibalik. Ada yang lain? Kira-kira mudah-mudahan dapat dipahami lah. Ada yang lain? Silakan. Mungkin satu lagi, ibu-ibu. Silakan. Mau bertanya masalah wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Ustadz mau bertanya mengenai masalah wudu. Saya pernah melihat ada orang berwudu itu waktu pas basuh muka, sehabis basuh muka itu meludah. Itu hukumnya bagaimana? Dan sekian, terima kasih. Nah, ini baguslah. Pertanyaannya masalah wudhu, walaupun belum masuk pelajarannya wudhu ya, tidak apa-apa. Yang penting kan ada keinginan. Ketika wudhu, bagaimana hukumnya waktu wudhu meludah? Meludah tidak membatalkan wudhu, juga tidak memakruhkan wudhu. Yang makruh di dalam wudhu itu satu, pian ketika membasuh muka sudah tahu 3 ditambah. Kan wudhu sunnahnya 3 kali toh. Nah, kurang daripada 3 makruh, lebih daripada 3 makruh. Kalau meludah, tidak apa-apa kalau itu kebutuhan. Tapi kalau bicara baru itu makruh. Tapi tidak batal wudhunya, tapi makruh. Gimana kalau nyanyi katanya lah? Kalau nyanyi ya apalagi satu lagu nyanyinya lah dari awal sampai akhir. Wudhu sambil nyanyi. Ini gimana ceritanya? Nah, nanti insya Allah ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu nanti akan ulun sampaikan. Kalau sampai kepada bab wudhu, bacaan-bacaan yang dianjurkan oleh para ulama. Salah satunya ketika membasuh muka itu tadi ada doanya Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuh awliyaika. Ya Allah, ketika membasuh muka itu doanya putihkan wajah. Nah, ini yang mau glowing ibu-ibunya lah gampang, cuma wudhu. Tapi harus ditambah skincare. Pala belikan ibunya skincare 300.000 lah sebulan. Apa doanya? Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuh awliyaika wala tusawwid. Nah, sampai dengan selesai. Ya Allah, putihkan wajahku di mana di hari Engkau membuat putih bercahaya wajah para kekasih aulia-aulia. Nah, itu salah satu doanya. Jadi itu insya Allah kalau memang kita diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, insya Allah akan itu. Habis sudah. Ada lagi. Terima kasih. Nah, wallahu a'lam. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Mari siarkan, ajak keluarga kita, mari dakwahkan. Saat ini, pian ini adalah ujung tombak daripada dakwah Nabi. Jangan cuman kita mau selamat sendiri, jadi orang soleh itu bagus. Tetapi lebih bagus jadi musleh, orang yang mengajak kepada soleh. Jadi dengan cara apapun, SMS, WhatsApp, dengan apapun bisa mengajak saudara kita, berarti pian musleh namanya. Orang yang mengajak kepada kebaikan. Itu jauh lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mari kita sama-sama tutup dengan tahlil dan doa. Hadirkan hati kita, hadirkan keluarga kita. Mungkin nanti bisa ditulis nama-nama keluarganya lah. Mungkin ditulis nama-nama keluarganya, siapa yang meninggal dunia. Yang hidup nggak usah pian tulis. Yang hidup nggak usah ditulis, yang meninggal saja. Jadi hadirkan hati kita. Dalam hati kita hadirkan mereka, ibu kita, orang tua kita, abah kita, kerabat kita yang meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka mendapat berkah, kelapangan di dalam kubur, kebaikan di dalam kubur, dan keamanan di dalam kubur. Ala hadhihi niyah biniyatan salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
أجمعين. عدد خلقك ورضا نفسك وجنة عرشك ومداد كلماتك. الفاتحة. رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا كرعاتنا هذه وغير حسابا جادلا وعظنا منك عظيما، وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك بدك حسنا قابلا جميلا قبجلة بالشرف وكرامه. ثم سنستغفر بذلك إلى أرواح أبي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ولكل والصحابة قرابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم سنستغفر بذلك إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم بالدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين وقراء المفسرين وسند الصوفية المكين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم سنستغفر بذلك إلى أرواح مشايخنا ولوالدينا ولأجدادنا وجداتنا إخواننا وأخواتنا قرابتنا وجيراننا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والmuslimat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruh almarhum Katio bin Martosari, Mainem bin Tonokarti, Jamirah binti Wagimin, Ayahanda Juhri bin Sahatab, Kartasiyah binti Usub. Sebutkan nama keluarganya yang meninggal dunia masing-masing. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min niran. Allahumma in kanu muhsinin fazidhum bi ihsanihim wa in kanu musyi'in fatasatan sa'atihim. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata wal maghfirata wasyafa'ata larwahihim. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata wal maghfirata wasyafa'ata larwahihim. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata wal maghfirata wasyafa'ata larwahihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Salah khilaf banyak-banyak mohon maaf, ucapan perkataan yang menyinggung perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Amin. Allahumma yassir lana umurana ma'a rahatini qulubina wa amanina wa salamu ala nabiyina wa dunyana. Allahumma waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighra wal jami'il mu'minina wal muslimina simati bi rahmatin. Allahumma ja'alna wa ahlina wa dhurriyyatina min ahli khair. Allahumma Muhammad salatan bi jami'ina wa liwal afa wa tafdilana ya rabbal hajat wa tudalina bi syarri inda bidajat wa tabandigana aqsar wa yad min jami'il khair al-mayali wa abadana. Allahumma inna nas'aluka salamatan bid din wa barakatan bil umur wa si'atan bi jasad wa salam bil qiyam wa karma masya'il al-ma'mur bin rabb wa nisa wa amin ya nasibah min jannah wa ridwani ya rabbal alamin. Allahumma yasinna diyara Makkah wal Madinah bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wasallam. Allahumma nas'aluka ridha wa jannah wa na'udzu bika wa nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu wa a'udzu simat wa mu'minina rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka sami'un 'alim wa inna rahim. Rabbana atina
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد مالك من إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل الله منكم